Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman cerita lahir. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang persiapan berpuasa bersama nutritionist kita Mbak Gita. Yeay, Mbak Gita, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Windy. Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah berkenan diundang oleh cerita lahir. Kita Iya, malam-malam ini, sama-sama malam-malam Mbak. ini, malam ini pengen ngobrol sama Mbak Gita. Mbak Gita boleh kenalan dulu nggak? Ceritain dong, Mbak Gita ini siapa sih? Oke, izin kenalan ya Mbak Windy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam wabarakatuh. ibu-ibu semua ya. Perkenalkan nama saya Gita Kartika Ramadhani, biasa dipanggil Gita. Saat ini bertugas di Puskesmas Kecamatan Setiabudi sebagai nutrisionis. Ya, jadi Masya Allah. suka dikira dokter atau perawat gitu ya, tapi saya ahli gizi gitu, bukan Mhm. gigi, ahli Mbak Ali gizi Gizi. gitu. Nah, biasanya di Puskesmas Kecamatan Setiabudi itu melayani konseling ya, konseling gizi, Hmm. apalagi Mhm. untuk ibu hamil. Jadi untuk Hmm. ibu hamil sendiri itu ada yang namanya ANC terpadu. ANC terpadu. Salah satunya itu wajib untuk ke poligizi atau klinik gizi. Jadi kalau hamil nih misalnya, terus ANC terpadu kunjungan pertama itu diwajibkan untuk datang konseling gizi gitu Mbak Windy. Ini memang sudah program pemerintah di Puskesmas ya, Mbak ya? Iya benar, benar Mbak Windy. Oke oke. Karena aku dulu waktu hamil ya, aku tuh nggak tahu kalau kita perlu ke konsul ke dokter gizi juga. By the way, ini gizi apa dokter gizi atau nutritionist, Mbak? Itu berbeda nggak atau Nutritionist sama? Nutritionist ya. Nah, aku berbeda. tuh nggak Ya, tahu jadi kalau kita tuh butuh mm, gitu kan. Nah, kayaknya sih teman-teman perlu tahu ya bahwa kita tuh kalau lagi hamil jangan cuma datang ke Opjin, tapi kita perlu menghitung nutrisi kita dan konsul ke nutritionist. Dan aku kaget ternyata nutritionist itu ada di Puskesmas. Keren banget ya Allah. Oke, Mbak Gita, aku tuh punya beberapa pertanyaan nih terkait materi kita malam ini karena tentang puasa ya kebetulan berpuasa akan mulai kapan ya? Besok atau lusa sih? Besok kayaknya ya. Besok. besok ya. Besok ya, insya Allah besok ya. Oke. Aduh jadi mengganggu waktu tarawehnya nih. Qadarullah mendadak banget ya pengumumannya. Mbak Gita, seberapa penting sih nutrisi untuk bumil ya? Apalagi saat berpuasa nih. Dan boleh mulai usia, kita tuh perlu memperhatikan nutrisi itu sejak kehamilan usia berapa sih? Oke, siap. Jadi, seberapa penting itu penting banget. Bahkan Hmm, untuk pentingnya gizi itu nggak cuma saat tahu kita hamil, ya. oke. Ada yang namanya 1000 hari pertama kehidupan, ya. Mhm. Jadi mulai dari 1000 hari itu dihitungnya kapan, startnya kapan, mulai Kapan tuh? terjadinya, oke, maaf, Nggak apa-apa, nggak apa-apa. mulai Ini semua lagi ada terjadinya background semua. konsepsi gitu ya. Jadi sebelum, bahkan kadang kan kita tahu hamil itu biasanya usia pas tespek itu udah usia Udah, 5 kadang minggu trimester ya. 2 ya. Kadang-kadang ada Iya, yang kadang sadar juga trimester ada 2 trimester gitu. 2. Mhm. Kadang tuh kita tespek tahunya itu udah usia kandungan berapa sekian minggu. Nah, itu 1000 HPK-nya udah mulai gitu. Jadi Hmm, gizinya itu kalau kita misalnya mikir, oh yaudah nanti aja mikirin gizinya nanti aja kalau udah fix hamil gitu misalnya, itu gak telat. Justru gizinya itu oh, mulai kita perhatikan justru sebelum kita hamil dan bahkan bagi wanita itu sejak remaja. Nah, jadi oke. asal mula kenapa misalnya suatu generasi itu pinter-pinter itu dari remajanya, lihat dari remaja putrinya gitu. Apakah Hmm, anemia? Gitu. Jadi kalau di program pemerintah sendiri itu sudah ada pencegahannya dari mulai dia masih remaja, perempuan ini masih remaja, remaja putri. Pastikan oke. tidak anemia dengan mengonsumsi tablet tambah darah seminggu sekali
kalau menstruasi boleh pas lagi menstruasi boleh setiap hari, dan pastikan juga makanannya bergizi dan tinggi zat besi. Itu dulu. Jadi di kualitas perempuannya dulu nih sebelum dia Oke. Teman-teman menikah. pada tahu nggak sih ini? Aku tuh nggak Tuh. aware loh. Karena biasanya tuh kan pasti yang ditanya gitu kan, gizinya Heeh. gimana sih saat hamil? Nah, pertanyaan lagi, Hmm, sebelum hamil gimana gizinya? Jadi saat start oke. tuh gimana sih gitu gizinya? Saat Karena merencanakan ya, Mbak ya. benar gitu. Jadi Hmm. eh, kalau kalau mau nikah gitu nggak sibuk sama pre-wedding aja gitu, tapi gizinya Iya, sebelum nikah tuh gimana? benar-benar. Demi bibit unggul ya. Benar gitu. Jadinya ketika udah jaga kesehatan dari remaja, terbiasa dengan pola hidup bersih dan sehat, ketika hamil itu nggak banyak PR-nya gitu. Jadi tinggal lanjutin aja yang biasanya seperti apa. Tapi catatannya untuk Hmm. ibu hamil yang perlu digarisbawahi, suplementasi zat besi asam folatnya. Itu yang paling Oke. membedakan. Mbak Gita bilang kalau nutrisi itu penting dari remaja ya. Ini apakah artinya nutrisi itu tidak mudah dikejar ya, Mbak ya? Benar, benar sekali Mbak Windy. Jadi Hmm. bukan berarti oh yaudah nanti aja deh gitu. Nggak bisa dirapel gizi itu. Gizi itu Oh, oke, nggak bisa dirapel. manifestasi dari kebiasaan kita gitu. Jadi nggak bisa tiba-tiba gitu. Itu pola hidupnya sehari-hari kita Hmm. jalani. Nah, buat ibu hamil sebenarnya jaga gizi diri sendiri gitu, misalnya saat hamil jaga asupan itu juga latihan loh Mbak Windy, buat dia nanti Hmm. buat keluarganya sendiri gitu. Jadi latihannya dari diri sendiri, gimana asupannya Hmm. saat hamil udah baik dan benar belum, udah gizi seimbang belum. Itu sebenarnya eh, waktu buat belajar sampai nantinya ngasih makan anak gitu. The Terbentuk big deal itu ya polanya. ternyata ya. Memang perlu diperhatikan. Hmm. Nggak no play-play gitu ya urusan nutrisi ini. Oke. Karena urusannya bukan sama biasanya kan ibu-ibu mentingin pokoknya bayinya berat badannya bertambah setiap bulan gitu kan. Pokoknya dia cabi, gemuk, lucu, menggemaskan. Tapi ternyata nutrisi itu nggak cuma sekedar kesehatan janin ya, pertumbuhan janin ya Mbak ya, tapi keselamatan ibu dan saat bersalin terutama ya. Oke. Nah, ini tentang puasa nih Mbak. Jadi kalau misalkan kita mau berpuasa nih ibu hamil, gimana dong menyiasatinya? Kalau kita penting, kita nih kan penting nih menata nutrisi kita, gizi nutrisi nih. Dan teman-teman pastikan konsultasi ya, karena setiap tubuh kan pasti butuh nutrisi yang berbeda-beda ya, sesuai dengan starting pointnya kalian. Makanya enaknya dicek nih. Tentang si puasa Mbak, gimana kita menyiasati puasa? Uh, Waktu ibu berpuasa tuh amannya di usia berapa sih? Usia Oke. kehamilannya? Oke, jadi sebenarnya penelitian untuk ibu hamil berpuasa itu masih terbatas ya di kalangan dunia penelitian, di dunia medis itu belum banyak penelitiannya. Tapi yang jelas di trimester 1 itu krusial banget gizi ibu dan janin gitu ya. Trimester 1 tadi Mbak Windy juga udah sempat mention ya di awal gitu. Nah, disarankan sebaiknya tidak berpuasa, dan kalaupun mau berpuasa, sebaiknya konsultasi dengan provider masing-masing, boleh ke bidan atau mungkin ke Obgyn gitu. Pastikan lagi karena biasanya di trimester 1 ini lagi mual-mual banget ya Mbak Windy. Oh Terus iya ya. lagi rasanya tuh milih-milih makanan gitu di trimester 1 gitu. Jadi sayang banget kalau misalnya bener-bener nol yang masuk. Padahal Mm-mm. di trimester 1 itu sedang terbentuk TB potensial atau tinggi badan potensial janin. Nah, ini Oh, informasi oke. penting nih Nah, buat penting-penting. ibu-ibu. Jadi di awal kehamilan itu apa yang ibunya makan itu menentukan tinggi badan potensial janin gitu ya. Oke. Bukan berarti tinggi badan tapi tinggi badan potensial, nantinya janinnya akan Berpotensi tumbuh sampai tingginya ke segimana gitu. hmm, Gitu. Setelah di atas kehamilan 20 minggu, di trimester 2 dan 3 itu membentuk BB potensial atau berat badan potensial. Nah, tinggi mm-mm. badan potensial itu kan di trimester 1 ya, Mbak. Jadi nggak bisa dikejar gitu. Khawatirnya kalau lagi mual-mual ditambah berpuasa gitu ya,
nggak cukup asupan proteinnya gitu. Tapi tadi balik lagi ya, kalau memang saya nggak mual-mual dan saya yakin, nah itu konsultasikan dulu ke bidan atau dokternya gitu. Jadi kalau ada apa-apa juga dalam pengawasan gitu ya. Hmm. Nah, untuk di trimester 2, 3, kalau misalnya yakin asupannya. Jadi asupan ibu hamil saat puasa itu tidak berkurang. Itu ya. Hmm. Jadi hanya Ya, ya. mengatur jam makan gitu. Oke. Ya, kalau di trimester 2 dan 3 sudah yakin saya mampu, saya bisa berkomitmen ngatur asupan kalorinya sehari, gizi seimbangnya sehari, tanpa perlu ada yang dikurangin, hanya diatur aja, silahkan. Gitu. Tentunya kita Oke, harus ini aware sama warning sign-nya ya. nah benar-benar harus aware sama tubuh sendiri ya ibu-ibu, responnya dibaca gitu. Karena kita tuh nggak melakukan ini setiap hari ya. Ibu hamil itu kan nggak puasa dalam 9 bulan. Kita nggak ketemu dengan puasa setiap bulannya atau setiap harinya. Jadi kita nggak ngerti polanya nih Mbak. Kita perlu belajar dan perlu memahami apa namanya siasat berpuasa nih. Tapi sebelumnya aku nanya dulu. Indikator aman seorang ibu hamil bisa puasa itu. Kali kan kita perlu baca warning sign kan. Indikator amannya itu apa Mbak? Tadi yang pertama, bisa menjaga asupan. Yakin dulu sama diri sendiri. Saya bisa menjaga asupannya. Asupannya bagaimana? Makannya 3-4 kali makan utama, snacknya 2-3 kali. Kalau udah yakin bisa jaga asupannya, pastikan juga kondisi tubuhnya fit, tidak sedang sakit atau punya penyakit bawaan yang memberatkan puasa. Karena berpuasa saat hamil aja sudah berat, apalagi sebenarnya kalau punya penyakit lain gitu. Apalagi nih ya, tambahan lagi buat ibu hamil, diabetes gestasional atau diabetes saat hamil, ya itu juga Oke. harus hati-hati sekali. Maka dari itu sebelum berpuasa gitu ya, ibu hamil sebelum berpuasa setidaknya tahu status kehamilannya. Status Hmm. kehamilannya dalam arti dia anemia atau tidak, ya saat mulai hamil itu, atau dia kek enggak, kek itu kurang energi kronis dilihat dari lingkar lengan Patuk atasnya, gitu ya. kurang dari Oh, oke. 23,5 cm lingkar lengan atasnya gitu ya. Mm-mm. Kalau kurang dari itu masuk kategori kek. Nah, itu juga biasanya nggak disarankan buat puasa ya. Jadi udah tahu dulu status Ada dirinya, acuan mulai dari minimalnya ya, Mbak. ya Hmm. HB-nya tidak kurang dari 10, lalu Hmm. lingkar lengan atasnya 23,5 minimal. Terus lihat juga ada diabetes atau tidak, ada hipertensi atau tidak gitu ya. Kalau sudah yakin gitu ya, perhatikan juga misalnya semuanya lolos tuh dari semua indikator itu. Tapi pas di bawah hari puasa pertama kok ya pusing kelayangan banget Hmm. atau lemes jadi ngantuk banget. Nah, itu juga perlu respon dari tubuh kita, perlu respon dari diri kita untuk stop puasanya dulu gitu ya. Atau bisa diakali dengan misal selang-seling berpuasanya. Jadi Hmm. nggak setiap hari itu. Perhatikan juga urin ibu-ibu gitu. Mungkin pas pipis kok kuning pekat gitu ya. Oh, jangan-jangan tanda-tanda dehidrasi. Itu yang jadi masalah ya, gitu. Itu kira-kira Mbak Penting Windy. ya. Ternyata Hmm, itu indikator dasar yang teman-teman perlu ketahui dulu sebelum mulai berpuasa. Ini untuk safety net ibu hamil ya. Jadi penting ya Mbak ya, kayak tes darah dulu untuk mengetahui kadar HB, benar, gitu-gitu ya. benar, benar. Oke. Biasanya itu kalau dia periksanya ke puskesmas, itu udah satu Mm-mm. paket Mbak Windy. Dari Nah, datang harus satu paket ya, awal, benar-benar. iya gitu. Oke, kalau di puskesmas itu ditesnya per trimester atau per bulan datang, Mbak? Biasanya kalau tes darah itu ada di awal trimester 1 Mm. sama menuju trimester 3. Gitu, Oke. 2 kali. Seru ya, ternyata kita tuh nggak pernah, itu bukan mungkin, nggak tahu Mbak, Mbak Gita banyak nggak sih klien-klien ibu hamil yang datang ke puskesmas dan konsultasi gizi ini? Banyak, banyak banget. Banyak Apalagi ya. zaman pandemi ya, Mbak Windy. Itu Alhamdulillah setiap ya hari, kalau awareness-nya ada. nah, dan nggak cuma di gizi labnya juga, tapi sama gigi juga Mbak Windy. Jadi udah sepaket
setiap ibu hamil yang datang itu pertama kali periksa gigi pasti. Pastikan Komplit kesehatan banget giginya ya. juga. Gitu. Karena itu emang pemeriksaan mendasar ya Mbak ya, Benar, di di awal ANC kehamilan. terpadu itu di awal kehamilan Oke. gitu. Aduh, Seru teman-teman maaf ya, ya nih. harusnya kita tuh lebih sering ke puskesmas loh, maksud bukannya apa ya, bukannya promosi, tapi aku waktu dulu hamil sih jujur ya nggak dikasih tahu untuk periksa gigi atau periksa gizi, adanya tahu tes darah, terus kalau misalkan hasilnya bagus, nah dia bagus nih, oh ini kurang ini, terus dikasih suplemen tanpa tanpa edukasi sih biasanya Mbak Gita. Jadi kita suka bingung minum suplemen ini berapa lama, terus sampai kapan, terus hasilnya tuh yang perlu diperhatikan tuh apa, kita suka bingung di situ. Oke, Iya, sering sering banyak pertanyaan sih Mbak Windy karena nggak tahu apa. Jadi suplemen yang dikasih itu nggak tahu itu sebenarnya komposisinya apa. Jadi suka nanya nah, lagi, eh ini boleh nggak minum ini sama ini gitu. Padahal sebenarnya kalau kita tahu, oh ya kita aware nanya, ini apa ya merek ini tuh komposisinya apa ya. Jadi kadang cuma mm, keinget mereknya aja gitu. iya ya. Teman-teman perlu nanya ya, apa sih yang kalian telan itu fungsinya ke tubuhnya dan batas waktunya sampai apa dosisnya tuh berapa banyak, berapa lama harus minum dan Nah, lain-lain. Jadi paling enak tuh memang cek berkala sih si nutrisi ini. Oke, tadi manajemen Mbak tentang manajemen nutrisi nih saat berpuasa pada ibu hamil. Kita ambil pukul rata ibu-ibu yang sehat lah ya dengan tadi indikator terpenuhi Mbak. Gimana mengaturnya? oke. Oke, jadi untuk ibu hamil di trimester 1 sebenarnya hanya butuh tambahan sekitar 180 kalori eh, 180 dari kalori. kalori dia tidak hamil ya. Kalau hamil saat trimester 1 sebenarnya hanya butuh kurang lebih 180 kalori. Di trimester 2 dan 3 300 penambahannya. Yaitu gimana sih cara ngitungnya gitu. Simpelnya kalau kita misalnya kita berbicara nambah di frekuensi ya, bukan nambah di jumlah makanan, di frekuensi kita tambah satu kali snack buat ibu hamil trimester 1 dan kita tambah satu kali makan utama yang ringan, dalam arti makan utamanya bukan yang banyak gitu ya. Nah, itu untuk ibu hamil trimester 2 dan 3 itu kalau nambah frekuensi gitu. Kenapa nggak nambah misalnya sekali makan aja dibanyakin? Biasanya ibu hamil tuh kan sesek ya Mbak Windy, kadang suka Iya, iya. aduh makan segini aja udah kenyang gitu. Nah, biasa disiasati dengan nambah frekuensi. Nah, kalau waktu puasa gimana? Contohnya bangun jam 3 misalnya ya. Ini saya udah buatin contoh Catat ya makannya teman-teman ya. karbohidrat. Boleh. Oke. Nah, ini cuma case aja ya, Mbak Windy. Mm-mm. Bisa disesuaikan lagi dengan kebiasaan ibu-ibu di rumah ya. Misalnya kalau berpuasa ya jam 3 bangun atau jam setengah 3 mungkin bangun. Nah, usahakan udah jam 3 itu makan utama dan minum ya. Hmm. Makan utama, upayakan gizinya seimbang ya. Ada karbohidrat, ada protein hewani nabati, ada serat dari sayuran dan buah. Nah, biasanya yang ini biasanya orang Indonesia ya, oh biar Mm-mm. kenyang gitu ya, makan nasi yang banyak, biar tahan Mm-mm. sampai sore. Ternyata itu kurang tepat karena produk gula-gula atau nasi putih itu kan karbohidrat sederhana ya. Itu malah Mm-mm. bikin cepet lapar karena mudah jadi gula darah tuh dia cepet. Nah, Mm-mm. upayakan makanan tinggi serat Tinggi ya serat biar ya. kenyangnya tahan sampai sore. Sayuran, buah-buahan gitu. Nasi boleh nggak? Boleh gitu. Tapi nggak hanya nasi. Dan juga yang paling penting buat ibu hamil nih, protein. Ya, protein. Paling murah deh, telur 2 butir sehari. Telur paling murah gitu ya. Protein dan protein ini juga bisa ngenyangin lebih lama dibandingkan nasi atau karbohidrat sederhana lah gitu ya. Makanya nanti ibu hamil puasa juga buka puasa jangan langsung misalnya sirup Es gitu teler. ya. Iya, jangan yang terlalu banyak manis-manis gitu ya.
walaupun emang bikin seger gitu, tapi sesaat abis itu pusing Sesaat, dan iya. gitu ya. Jadi misalnya bangun tidur jam 3 makan utama ya, gizi seimbang ya, pastinya ada sayuran, buah-buahan. Nanti jam 4 minum air putih, susu atau jus. Nah, ini buat mensiasati kebutuhan cairannya 2 sampai 3 liter sehari gitu ya. Minum boleh boleh susu sebagai sumber kalsium gitu atau jus buah misalnya kan maunya cepet aja atau ibu hamil lagi enak mual gitu ya, jus jeruk misalnya seger boleh nggak apa-apa. Terus jam setengah 5 nunggu azan subuh snacking boleh ya, snackingnya boleh misalnya apa ya, puding itu boleh kan, biasanya seger-seger ya gitu, dingin-dingin itu boleh ya. Nanti buka puasa upayakan misalnya dengan buah gitu ya. Eh, es buah boleh nggak? Boleh, tapi perhatikan jumlah gitu ya. Jangan juga terlalu banyak ya. Banyak es Terus, buah, habis itu yang penting-penting nggak masuk ya. iya bener, takutnya udah kembung duluan, ada makanannya misalnya ayam gitu. Ya proteinnya nggak masuk gitu ya. Ingat aja Heeh. pokoknya kalau saya mual, kalau saya gampang kenyang, utamakan yang pentingnya dulu gitu. Takutnya kebanyakan snacking malah nggak kemakan itu. Yang proteinnya yang justru penting. Terus di jam tadi buka puasa misalnya dengan snack, buah gitu, minum. Jam 7 makan utama ya, minum. Nanti jam 8 sambil istirahat minum. Jadi selalu diingat gimana caranya 2 sampai 3 liter tapi waktunya cuma di sahur sama buka puasa. Nanti jam setengah 8 tadi kan berarti makan udah sekali makan utama sekali pas sahur, Sekali. terus tadi pas jam Dua 7, kali nah pas boleh buka. sebelum tidur sekitar jam setengah 9 gitu ya, itu makan lagi ya. Jadi tetap Nah, kalau 3 setengah kali. sembilan itu makanannya kayak apa, Mbak? Sebenarnya nggak masalah sih, kita siasatin aja, jangan terlalu tinggi gula pastinya ya. Hmm. Misalnya lebih Hmm. banyakin diserat sama proteinnya. Jadi misalnya nggak kalau misalnya setengah 9 nggak masuk nih, masa makan nasi lagi sih gitu ya. Tadi Hmm. baru makan nasi. Ya udah, protein sama seratnya aja. Gitu. Setidaknya proteinnya masih tercukupi. Karena kalau Masuk ya. karbonya masih Hmm. kita bisa disiasati ya dari minuman apa itu masih ada kalorinya gitu. Nah, hindari minum teh, kopi, atau misalnya minuman-minuman green tea, coklat gitu ya. Karena tinggi kafein ya, dan Hmm. juga berpotensi untuk menghambat penyerapan zat besi. Zat besi itu kan dibutuhkan tadi buat mencegah ibu Buat si hamil HB anemia tadi ya. ya. Heeh. Oke. Gitu. Jadi upayakan terus hindari juga nyemil-nyemil chips gitu ya. Intinya makanan-makanan yang nilai gizinya rendah karena takutnya udah Hmm. kenyang duluan gitu kan. Yang udah gitu misalnya lagi mual gitu ya. Udah yang masuk biasanya dikit, terus masuknya keripik kentang kan sayang banget ya gitu ya. Jadi upayakan walaupun mual gitu ya, nggak apa-apa makan aja tapi upayakan yang bergizi. Gitu, Mbak Jadi Windy. berbuka puasa dengan teh manis itu kurang tepat ya, Mbak ya, untuk ibu hamil ya. Benar, kurang tepat. Apalagi buat ibu hamil ya, gitu. Sayang Padahal banget zat rasanya tuh kayak besinya. pas baru buka mungkin sedikit ada seger sedikit boosting karena dari gulanya, Benar. tapi setelah itu biasanya mual ya karena si kafein dari teh itu berpengaruh ya dalam lambung apalagi pas buka Benar. puasa. Benar Nah, sekali, teman-teman, Mbak jadi Windy. perlu diganti nih berbuka puasa dengan teh manisnya gitu, diganti sama misalnya air madu gitu. Mungkin Boleh, iya benar. Ya, lumayan menyiasati warnanya kan, agak-agak coklat-coklat warnanya. gitu. Iya, benar. Teman-teman pada nyatet nggak dari tadi? Apakah ada pertanyaan nih? Apalagi yang perlu aku tanya ya? Hmm. Cara memastikan kalau nutrisi ibu tuh terpenuhi, Mbak, selama berpuasa. Iya. Misal kita udah cek nih indikator awal, kita udah cek, terus kita udah atur banget nutrisinya. Kita pasti kan butuh kayak ini gue cukup apa enggak ya gitu. Bagaimana cara kita memastikan nutrisi kita tuh terpenuhi? Oke, ya. Yang penting tadi ya warning sign-nya jangan sampai ada, Hmm. misalnya tadi kayak lemes, Hmm. letih, lesu gitu ya. Terus suplementasinya jangan lepas.
tablet tambah darah setiap hari. Ya, tablet tambah darah itu apa? Nah, tadi mereknya bebas, tapi isinya ada zat besi sama asam folat. Dan kalau untuk ibu hamil, cek berat badan, periksa rutin menimbang berat badan, ya, gitu. Karena salah satu indikatornya salah satu aja ya. Jadi nggak semua ibu hamil, oh saya nggak naik, berarti saya nggak sehat. Belum tentu gitu ya. Salah satu indikatornya itu berat badan. Pastikan naik gitu ya, atau jangan turun. Untuk trimester 1 mungkin belum ada kenaikan berat badan, tapi setidaknya jangan sampai turun. Kalau misalnya turun karena mual-mual berlebih, nah itu segera konsultasikan ke provider masing-masing. Nah, untuk di trimester 2 dan 3, usahakan ada kenaikan berat badan. Karena tadi janinnya pun sedang mengembangkan BB potensial, berat badan potensial gitu. Jadi jangan sampai nggak ada kenaikan berat badan sama sekali gitu ya. Nah, pastikan juga tadi gizinya ya. Gimana sih tahu saya cukup gizi? Kebiasaannya sehari-hari dulu gitu ya. Tadi gizi seimbang itu udah harga mati deh ya, gizi seimbang tuh. Asupan cairannya. Asupan cairan sama ditambah boleh olahraga ringan ya ibu-ibu. Jadi untuk memperlancar sirkulasi darah, iya, otomatis penyerapan zat gizi di usus juga bisa lebih lancar gitu ya, lebih optimal karena BAB-nya juga bisa lancar. Karena kan penyakit ibu hamil kadang konstipasi ya Mbak Windy gitu. Jadi ya sembelit apa gitu. Jadi yang zat gizinya jadi nggak terserap maksimal. Nah itu harus pastikan BAB-nya lancar dengan apa? Gerakan-gerakan olahraga itu juga bisa membantu gitu ya. Asupan cairan jangan sampai kurang ya. Itu aja sih Mbak Windy. Jadi sebenarnya nggak terlalu gimana-gimana khawatir. Yang penting kita aware sama tubuh kita sendiri. Karena tiap ibu hamil tuh spesial, nggak ada yang sama. Iya, nggak ada yang sama. Jadi nggak bisa sama-samain kehamilan kita sama kehamilan tetangga ya, teman-teman. Iya, benar. Nah, terus kesimpulan tadi aku dapat ya, indikatornya itu harus dikombin ya, jangan cuma sekedar wah berat badan nggak naik nih gitu. Terus udah deg-degan duluan, padahal BAB-nya lancar atau nggak ngerasa lemes, tetap berenergi, itu kan bukan berarti ada masalah ya. Jadi indikator itu harus dikombin juga, jangan jangan mengacu pada satu indikator aja. Oke, gimana teman-teman? Ada pertanyaan nggak nih? Sekarang udah jam berapa sih? Oh, masih setengah jam. Kita udah setengah jam aja udah bahasnya banyak banget ya. Aku baca chat dulu, Mbak. Tadi tuh ada pertanyaan. Yang pertama banget, itu kan tadi Mbak Tana mana ya? Aku baru hamil 2 bulan, kata dokterku tidak boleh. Oh, ini udah dijawab ya. Oke, terus apa lagi? Ada tadi yang bilang dia trimester 2 aja masih kelayangan tuh, Mbak. Gimana tuh, Mbak Gita? Nggak apa-apa sih sebenarnya, karena balik lagi tadi setiap ibu hamil itu spesial. Jadi nggak ada patokan harusnya trimester 2 tuh udah nggak ada muntah gitu, nggak ada patokan kayak gitu. Trimester 3 muntah-muntah aja tuh ada gitu ya. Tapi pastikan lagi tadi indikatornya, mual, kelayangan gitu ya. Gimana HB-nya? Tahu nggak HB-nya tuh? Ya, khawatir gitu ya, kelayangan terus-menerus, khawatir HB-nya rendah. Ya, HB-nya rendah itu pun bisa jadi 2 Mbak Windy. Maksudnya anemia itu penyebabnya apakah dari makanan atau bukan gitu. Kalau anemia penyebabnya memang dari makanan gitu ya, HB-nya rendah, taunya gimana? Ketika HB-nya rendah, diperbaiki dengan suplementasi dan makanan, dia naik. Tapi ada juga nggak naik-naik gitu ya. Nah, itu segera periksa. Nah, bisa jadi memang anemianya bukan yang berasal dari karena defisiensi zat besi, tapi dari faktor lain, misal thalassemia gitu ya, bisa jadi. Nah, kalau makanya penting banget harus sudah tahu HB-nya gimana gitu, karena biar tahu ini kita kelayangan karena apa, apakah cuma lemas aja atau orang bilang bawaan hamil gitu ya, misalnya kurang minum, kurang makan, kurang istirahat, atau memang ada penyebabnya, anemia kah, diabetes gestasional kah, ya biasanya resikonya tuh tinggi pada orang-orang yang punya keturunan atau misalnya dari orang tuanya gitu ya, diabetes sama biasanya resiko tinggi seperti itu.
Tuh. Ada genetiknya ya. Gitu. Jadi tetap konsultasikan dengan provider masing-masing kalau memang ngerasa ini kayaknya pusingnya ngeganggu deh atau kok lemes Hmm, terus gitu ya. oke. Iya, jadi tadi Mbak siapa ya? Aku tadi baca namanya. Mbak Riri, kalau bisa tadi konsultasikan ya, karena kita nggak bisa, kita perlu tahu nih puyengnya asalnya dari mana gitu. Kalau dengan kita Benar. tahu asalnya dari mana, kita lebih bisa memperbaiki gitu kan. Oke, lalu ini nih Mbak pertanyaan nih, asam folat sama tablet besi itu gratis nggak sih di puskesmas? Gratis ya. Itu Wah, wajib, gratis jadi ya. gratis. Wajib dikonsumsi setiap hari sampai Nah, setiap melahirkan. hari. Bahkan kalau mau lanjut sampai menyusui juga boleh gitu ya. Tapi kalau untuk yang program di cover itu gratis gitu. Ya, jadi Masya kalau Allah. mau bisa ke puskesmas ya. Ayo ibu-ibu manfaatkan ya, karena Iya, minyak goreng udah manfaatkan cukup mahal fasilitas ya. yang udah ada. Kita suplemen yang Iya. gratis-gratis aja gitu. Iya. Oke, ini Mbak ada pertanyaan dari Mbak Lina. HB ku rendah 9,5 ya batas bawah ya, misalnya sedikit di bawah batas bawah, tapi nggak ngerasa pusing. Jadi puasanya gimana, aman kah? Oke ya, memang anemia itu kadang nggak ada tanda-tandanya, nggak pusing sama sekali, tapi Hmm. dia HB-nya rendah gitu. Kalau ini saran buat Mbak Lina, coba konsultasikan ke providernya, ke bidan atau objinnya gitu. Karena 9,5, nggak tahu nih 9,5 di trimester berapa. Karena kalau Oh misalnya di iya benar. trimester 3 udah mau melahirkan, biasanya kan yang memang wajar, memang dia agak ngedrop kalau udah mau melahirkan. Tapi kok 9,5 di trimester 1 itu, oh waspada ya, harus ada yang dievaluasi gitu. Segera dikejar sebelum nanti semakin drop ya Mbak ya, karena kita Benar tuh nggak gitu. pernah menyadari habit makan kita setiap hari. Kadang-kadang ibu hamil kan ngikutin ngidam, maunya Benar. yang cilok-cilok gitu misalnya Iya, ya, maunya pedes-pedes bakso ya. itu kan kurang. Heeh. Nah, terkadang itu nggak memberikan nutrisi yang baik buat tubuh sih, tapi udah kadung kenyang buat makan yang bergizi gitu. Jadi sayang banget. Iya Mendingan benar. teman-teman ngecek ya, pastikan keluhannya itu teratasi nih sebelum bersalin. Kata Mbak Gita tadi karena nutrisi yang kita makan juga berpengaruh pada apa TB dan tinggi badan dan berat badan ya. Oh ini Nih, katanya udah trimester 3. tiga. Mm-mm. Oke, nambahinnya segera konsul ke Objin ya. Kalau karena buat puasa udah trimester 3 apalagi habis gitu takutnya makin drop gitu ya. Jadi coba konsultasikan kalau kata providernya dokternya boleh silahkan. Tapi kalau misalnya ragu nggak usah sih, nggak usah puasa nggak apa-apa. Toh kita di Islam pun ada keringanan gitu ya. Ya. Apalagi Mm. udah trimester 3 gitu. Intinya perlu mengutamakan keselamatan janin juga ya Mbak ya. Dan ibu Benar. hamil ada uzur untuk melakukan itu. Oke, terima kasih. Nah, ini ada mau nanya untuk Bumil kan tadi ada asam folat dan besi. Sebenarnya perlu juga atau tidak minum susu hamil? Oke. Oke, menarik ya. Jadi eh, yang ada istilah susu hamil tuh sebenarnya di Indonesia aja sih. Karena Mm-mm. di negara lain tuh jarang yang ada istilah susu hamil gitu ya. Memang susu hamil itu sebuah produk gitu. Kalau mau beli silahkan, enggak juga enggak apa-apa dan tidak wajib bagi ibu hamil. Biasanya gitu tuh eh, lagi mual-mual kan gitu. Terus nanya, oh, aku nggak bisa minum susu, nggak apa-apa gitu ya. Toh kita bisa mendapatkan gizi itu dari berbagai macam makanan, makanan yang bervariasi. Selalu ingat aja Bu, kalau nggak ada satu makanannya pun di dunia ini yang sempurna, ya, Mm. gitu. Kecuali ASI, itu buat anak gitu ya. Nggak ada, jadi kita perlu makan bervariasi gitu. Jadi nggak wajib minum susu hamil, susu biasa apapun juga boleh. Cuma pastikan yang sudah steril ya buat ibu hamil gitu susunya, karena untuk mencegah kontaminasi bakteri gitu ya. Bakteri. Yang penting higienitasnya aja diperhatikan. Makanan bervariasi, upayakan misalnya nggak bisa makan nasi, nah cari karbo lain. Nah penting banget nih buat ibu hamil punya jurnal makanan, Hmm. paham sama bahan makanan penukar. Jadi
nasi itu bisa diganti apa sih gitu. Itu harus tahu ya. Banyak sih bisa googling, sekarang tuh gampang informasi. Nah, penting buat punya jurnal makanan. Kenapa punya jurnal makanan? Karena kadang kan mual ya, mual gitu. Aku nggak mau ini, nggak mau itu gitu. Tapi sebenarnya ada karbohidrat lain kok yang bisa dimakan gitu. Cuma nggak tahu aja karena nggak terbiasa gitu. Karena di pikirannya cuma nasi, makan itu nasi, makan itu Nasi, 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 nasi. kayak gitu ya. Jadi penting paham daftar bahan makanan penukar, karbo itu apa aja, protein hewani itu ada apa aja. Karena mikirnya cuma ayam, ayam lele gitu misalnya. Terus sebenarnya Mm, banyak gitu. Terus sayur tuh apa aja sih gitu, banyak sebenarnya, itu punya catatan. Sekalian kita nulis benar-benar. diary gitu ya. Nulis hari ini aku nggak bisa makan nasi. Aku menggantinya dengan karbo apa. Nanti ketahuan tuh di trimester 2, oh aku udah bisa makan nasi gitu. Jadi punya food diary istilahnya. Hmm. Ini yang suka bikin bapak-bapak pusing ya, ketika ibu-ibunya mual nggak bisa makan nasi, ditanya mau makan apa yang terserah. Terserah. Terserah itu. Gimana? Karena gini, Mbak Gita, mungkin perempuan itu kita perlu memperkaya perbendaraan makanan ya, bahan makanan gitu. Kalau Benar. misalkan kita nggak bisa makan A, kita bisa pilih B. Nah, Hmm. iya sebentar, nak. Sebentar. Oke, mohon maaf ada iklan. Eh, Ketika kita bingung milih makan apa, nah itu tandanya kita tuh butuh belajar, sering main-main ke pasar gitu kan, untuk tahu nih Benar. pilihan-pilihan bahan makanan apa aja. Aku dulu juga gitu Mbak Gita, jadi aku tuh bukan orang yang bisa masak ya, karena waktu kecil juga jarang dikasih masuk ke dapur. Jadi pas mau masak tuh, aduh apa ya, taunya bayam, bayam, bayam gitu kan. Padahal pas Iya. ke pasar tuh banyak banget yang bisa dieksplor gitu. Teman-teman Mm-mm, mungkin bisa mm-mm. melakukan tips itu ya. Jadi kita nggak jawab lagi terserah. Nah, terserah tuh cenderung ujung-ujungnya martabak ya, dan itu tuh Iya. tidak kurang tepat Benar. ya Jadi ibu-ibu food, ya. food diary-nya juga bisa kasih ke suami. Jadi kalau bingung, Mm-mm. ngasih apa ya buat istri aku, lihat aja food diary-nya dia bisa makan apa ya, Nah, gitu. betul. Atau ditempel di kulkas juga bisa. Jadi idenya tuh Boleh. nggak datang dari jajanan tenda malam aja ya. Terkadang Bener. menyesatkan ya. Oke, ini ada Gitu. pertanyaan apa lagi ya? Seru banget nih bahasan malam ini. Udah 40 menit kita ngobrol bareng dan Aku punya tips sih. bentar. Iya, nih anak aku mau ikut-ikutan ngejawab, tapi ini bukan tips, Nak. Mohon maaf. Nah, you should make kayak aturan gitu loh. Oke. Yang sugar itu loh. Oh iya. Oke, gimana teman-teman, ada pertanyaan lagi? Semua udah pada nyatet? Udah? Nggak ada pertanyaan nih, kayaknya udah pada jelas semua. Aduh, ini udah 41, tapi aku tuh sengaja nggak malam-malam Mbak Gita, takutnya kita mau siap-siap buat barangkali ada yang berpuasa besok ya. Mungkin malam ini udah harus taraweh dan nyiapin sahur besok. Nah, mudah-mudahan teman-teman mendapatkan insight hari ini nih. Aku mau share sedikit catatan tadi ya, untuk ibu manusia, tadi aku jadi lupa. Untuk ibu hamil berpuasa disarankan di atas trimester 1, pastikan kalian cek dulu ya indikator awalnya seperti HB, terus apalagi tadi Mbak Gita? Kok catatanku hilang sih. Ada lingkar lengan atas, itu yang Oh pertama ya, ya. lingkar Jadi lengan udah atas tahu ya. status gizinya Mm. tuh kurang nggak buat ibu hamil gitu ya. Lalu memperhatikan nutrisi itu mulai dari kalau bisa tuh prakonsepsi ya, sebelum Nah, merencanakan hamil atau bahkan dari remaja. Kalau sekarang kan karena udah nggak remaja ya udah di skip dulu aja. Kita memperhatikan maju ke depan tuh 1000 hari pertama kehidupan, 1000 HPK iya, ya singkatannya. Mulai dari konsepsi tadi gitu. Nah, itu iya, sepanjang benar. 1000 hari berarti sampai 2 tahun menyusui ya, Mbak ya? Iya, benar Mbak Windy. Sampai 2 tahun menyusu. Karena aku tahu nih beberapa ibu-ibu yang beberapa ya nggak banyak ya, kita mulai membangun awareness kalau nutrisi itu diperhatikan nggak cuma pas hamil, recovery persalinan itu juga penting ya nutrisi itu. Terus menyusui 2 tahun juga lebih penting lagi karena gizi kita sharing kan, masih apalagi 6 bulan pertama sharing sama janin. Jadi teman-teman pastikan ini masuk ke dalam agenda kalian untuk dicek ya di setiap trimester kalau bisa gitu, dikonsultasikan, belajar perbendaharaan makanan agar kita lebih kaya pilih akan pilihan makanan. Apalagi kita tinggal di Indonesia, kayaknya semua melimpah ruah ya, alhamdulillah ya. Kecuali Benar. minyak goreng. Nah, kalau gitu nggak usah goreng-goreng. Masih banyak cara masak yang lain.
Oke, kalau gitu Mbak Gita ada Sama pesan titip lagi? satu lagi, Mbak Windy, buat ibu-ibu ya, Mm? dibuka buku KIA-nya. Jadi buku Nah, KIA atau buku pink yang dari pemerintah itu yang edisi yang terbaru ya, 2020 dan oh ada 2021 terbaru. itu udah, Oke. ya itu yang revisi yang dia eh, kebalik gitu, yang bagian anak sama ibunya. Nah, itu Hmm. tuh udah lengkap banget. Nah, kebiasaannya buku KIA itu nggak dibaca gitu ya. Sebenarnya di Mm-mm. situ itu pegangan ibu banget deh, mulai dari hamil sampai persalinan sampai punya anak ya. Di situ juga ada screening tumbuh kembang di rumah mandiri itu bisa. Jadi itu lengkap banget buku KIA-nya. Nah, buat Mm-mm. ibu-ibu hamil yang mungkin nggak dapat buku KIA karena di provider swasta gitu ya, Mm-mm. kalau bisa upayakan punya buku KIA, itu minta aja nggak apa-apa di puskesmas Hmm. wilayahnya, walaupun nggak berobat ke puskesmas itu, tapi boleh kok itu hak Oh ibu-ibu boleh buat ya. punya buku KIA itu gitu. Oke, oke. Jadi segera ibu-ibu serbu puskesmasnya akan dapatkan buku kaya. Kok jadi iklan ya? Baiklah, terima kasih. Masya Allah, teman-teman, selamat berpuasa ya. Mohon maaf lahir batin dari kami jika ada yang kurang berkenan. Saya tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.